Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMM. Nah, di sini saya salah satu mahasiswa magang yang akan menggantikan Bu Rina kurang lebih 2-3 kali pertemuan ke depan. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini, apakah untuk adik-adik semua sudah siap dalam proses pembelajaran? Nah, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Subtopiknya yaitu materi genetik. Nah, materi genetik dibagi menjadi dua, yaitu kromosom dan gen. Apa itu kromosom? Kromosom merupakan materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Lah, kromosom dibagi menjadi dua tipe, yaitu autosom dan gonosom. Nah, apa itu autosom? Autosom merupakan kromosom tubuh yang berfungsi menentukan sifat-sifat suatu organisme. Nah, kromosom tubuh berjumlah 22 pasang atau 44 buah. Lah, kromosom tubuh pada individu laki-laki maupun perempuan memiliki sifat dan bentuk yang sama. Lah, sedangkan kromosom kelamin atau gonosom yang berfungsi menentukan jenis kelamin, yaitu gonosom laki-laki dilambangkan dengan XY dan perempuan dilambangkan dengan XX. Lah, gonosom ini terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan, dilambangkan dengan N atau haploid. Nah, kromosom terdiri dari dua bagian, yaitu sentromer dan lengan atau lokus. Lah, kromosom ini dibagi menjadi 4, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, kromosom juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kromosom homolog, kromosom diploid, dan kromosom haploid. Nah, kromosom homolog adalah kromosom yang berpasang-pasangan yang selalu mempunyai bentuk, panjang, dan letak sentromer dan struktur yang hampir sama. Contohnya pada manusia, yaitu memiliki 23 kromosom. Sedangkan kromosom diploid atau ploid merupakan jumlah perangkat kromosom, sehingga kromosom diploid adalah 2 perangkat atau homolog berpasangan. Lah, kromosom haploid merupakan kromosom yang tidak memiliki pasangan atau hanya memiliki seperangkat kromosom saja. Nah, selanjutnya, apa itu gen? Gen merupakan bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang berfungsi untuk mengendalikan ciri genetik suatu makhluk hidup. Lah, gen ini memiliki sifat menurun dari induk kepada keturunannya. Nah, gen ini berperan untuk menentukan pewarisan sifat seperti rasa, warna, dan bentuk. Lah, gen terdapat di dalam kromosom dan menempati tempat-tempat tertentu yang dinamakan lokus, seperti yang dibahas di depan tadi ya, adik-adik. Nah, gen ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu genotip, yaitu sifat makhluk hidup yang tidak tampak sehingga tidak bisa diamati oleh indera. Sedangkan fenotip adalah sifat makhluk hidup yang dapat diamati oleh indera atau yang nampak, misalnya rambut yang lurus, kulit putih, kulit hitam, bulu hitam, bulu putih. Nah, sifat fenotip ini merupakan perpaduan dari sifat genotip dan lingkungannya. Nah, selanjutnya ya ini gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel, misalnya kulit. Di dalam kulit ada jaringan kulit. Di dalam jaringan kulit terdapat sel kulit. Lah, sel kulit ini terdapat kromosom. Kromosomnya terdapat di nukleus atau inti sel. Nah, kromosom ini terbentuk dari benang-benang kromatid dan yang terurai nanti akan menjadi kromatin. Lah, di kromatin ini terbentuk dari protein histon. Lah, di dalam protein histon ini terdapat DNA. Nah, materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta dari dalam tubuh kamu sendiri. Lah, itu bisa dari keturunan. Soalnya kita ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Lah, fenotip ini tidak hanya disebabkan oleh gen, melainkan faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Misalnya di Indonesia sendiri negara tropis. Jadi kebanyakan orang-orang Indonesia memiliki warna kulit yang sawo matang gitu. Nah, tahukah kalian semua bahwa di mana letak DNA berada?
Nah, di sini kita akan menjawab di bab selanjutnya ya, bab selanjutnya, yaitu DNA terletak di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Lah, agar dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Lilitan DNA dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Lah, pada saat akan membelah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Lah, oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada proses pembelahan. Lah, sebagai contoh pada kromosom sel akar bawang merah jadi kita dapat melihat proses pembelahan dari kromosom tersebut. Nah, penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkes dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalogi atau difraksi yang mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Nah, di sini asam nukleat DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nah, masing-masing nukleotida ini tersusun atas gugus fosfat, gula dan basa nitrogen. Nah, pada DNA gulanya berupa glukosa, gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nah, nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil, disebut nukleosida. Nah, satu unit nukleosida ini tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Lah, ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin berpasangan dengan timin, guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, sedangkan basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Lah, pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan dengan basa nitrogen urasil. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat pada struktur molekul DNA dan RNA. Nah, untuk adik-adik semua dapat diamati ya pada gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan membedakan antara ciri-ciri DNA dan dengan ciri-ciri RNA. Yang pertama dari bentuk struktur. Yang DNA itu untai ganda atau heliks ganda berukuran panjang, sedangkan RNA untai tunggal dan berukuran lebih pendek. Lah, yang kedua yaitu letak. Lah, pada DNA letaknya pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plasida, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan RNA terletak di sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Nah, jenis gulanya seperti yang disebutkan di materi sebelumnya, DNA gulanya gula deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya ribosa. Yang keempat yaitu pembeda dari DNA dan RNA dari basa nitrogennya tadi. DNA pirimidin terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan RNA pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Yang kelima, fungsi. DNA berfungsi sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi sebagai alat dalam sintesis protein. Yang keenam, faktor kadar jumlah. DNA jumlahnya tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang ketujuh, keberadaannya. DNA itu keberadaannya permanen, sedangkan RNA itu dipengaruhi periode pendek karena mudah terurai. Nah, selanjutnya hubungan gen, kromosom, dan DNA. Nah, bagian utama sebuah sel adalah nukleus. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Nah, pada saat sel akan mulai membelah diri, benang-benang halus tersebut menebal, memendek, mudah menyerap warna, membentuk kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul yaitu DNA dan protein. Nah, secara struktural, perubahan DNA dan protein menjadi kromosom diawali pada saat profase. Molekul DNA akan berikatan dengan protein histon dan non-histon membentuk sejumlah nukleosom. Unit-unit nukleosom bergabung memadat membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpilih menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin akan tersusun membadat membentuk lengan kromatin. Lah, selanjutnya kromatin akan mengganda membentuk kromosom.
Nah, untuk adik-adik, ini materi tentang pewarisan sifat sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan, mungkin nanti dapat ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.